Thomas Alva Edison merupakan salah satu ilmuwan dengan kontribusi paling berpengaruh di dunia dan disebut-sebut penemu terbesar Amerika Serikat. Sebut saja lampu pijar, film, sampai fotografi tak lepas dari jasanya. Untuk mencapai kesuksesan itu, jalan yang ditempuh Edison tidaklah mudah, terutama saat melalui masa kecilnya. Terlahir 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat, dari pasangan Samuel Ogden Edison Jr. dan Nancy Mathews Elliott. Edison adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Edison kecil harus menjalani rasa pahit karena ia putus sekolah. Penyebabnya, guru di sekolahnya menilai Edison sebagai murid yang sering tertinggal pelajaran dan tidak berbakat. Bahkan Edison harus menerima kenyataan kalau dirinya mempunyai masalah pendengaran. Dia berkata, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak berusia 12 tahun," ungkapnya. Meski tak mengenyam pendidikan formal dan mengalami setengah tuli, bukan berarti Edison ingin hidupnya dinaungi oleh awan gelap. Pendidikan terus mengalir ke dalam diri Edison melalui ibunya yang kebetulan berprofesi sebagai guru. Di samping diajari oleh ibunya beserta buku bacaan ilmiah di rumah, Edison kecil harus mencari uang sendiri sebagai loper koran. Ia juga tak ingin rasa ingin tahunya cuma terbenam di gudang di kepalanya. Edison tuangkan pemikirannya dengan membuka laboratorium kecil di salah satu gerbong, setelah mendapat izin dari perusahaan kereta api tersebut. Di laboratorium ini, Edison melakukan percobaan dan membaca berbagai literatur di waktu senggang saat tak bekerja. Semakin beranjak dewasa, Edison menemukan bakat bahwa dirinya juga mahir sebagai pengusaha. Usaha Edison ini yang mengantarkan dirinya mendirikan 14 perusahaan. Salah satunya General Electric yang nantinya jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Lampu pijar, gramofon, telegraf adalah sebagian kecil buah karya Edison, di mana masih terdapat 1093 paten atas namanya. Kehidupan Thomas Alva Edison mengajarkan kepada kita bahwa kemungkinan hanya dianut oleh orang-orang putus asa, dan kesuksesan dapat direngkuh bagi mereka yang memahami kerja keras tanpa henti. Jadi, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Asal kita mau berusaha, kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak semua? Bapak doakan dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada video ini kita akan membahas materi PPKN kelas 8 tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yuk ikuti video ini sampai akhir bersama saya Pak Saryanto. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak lupa dan tak pernah bosan Bapak mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, yakni dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kita semua tentu tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam setiap aktivitas penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, maknanya segala aktivitas dan perilaku kita sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta isinya. Makanya sebagai manusia beriman, kita harus senantiasa berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama ini adalah beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan, menghormati dengan memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah, dan contoh lainnya adalah membina kerukunan dengan tidak memilih-milih teman dengan melihat agamanya dalam bergaul. Berikutnya, ciri dan karakteristik pada nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung makna bahwa keseluruhan budi manusia Indonesia mengakui kedudukan manusia itu hakikatnya sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua ini adalah menghormati hak-hak yang melekat pada diri orang lain dengan tidak merundung atau bullying atau mengejek fisik, memanggil dengan panggilan yang baik, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Karakteristik yang terkandung dalam nilai sila Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada paham yang mengutamakan perseorangan, golongan, suku bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Perilaku yang mencerminkan penerapan terhadap sila ketiga ini adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Kemudian, bangga menjadi bangsa Indonesia dengan selalu menggunakan barang produksi dalam negeri. Ciri dan karakteristik pada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat adalah selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, seperti pada pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan sebagainya. Menghormati dan melaksanakan segala hasil musyawarah dengan kesadaran dan tanggung jawab, serta tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Terakhir, karakteristik yang terkandung dalam nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan salah satu cita-cita negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima, berlaku adil kepada sesama atau tidak pilih kasih, suka menolong orang lain untuk bisa menjadi mandiri, dan suka gotong royong demi meratanya kemajuan yang diperoleh.
Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau bahkan diperas. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga menambah wawasan kita dalam memahami materi, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Bersama saya Pak Saryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.